Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya sedang ada di Gedung Pasca Sarjana Unisri dan saya ditemani dengan Pak Suwandi, Pak Dr. Suwandi, MSI ya Pak ya? Suwardi. Oh Pak Suwardi. Dokternya ekonomi Pak? Administrasi publik. Administrasi publik. Oh itulah kenapa beliau banyak sekali melakukan survei. Survei ini orang bain-bain. Pak, pertanyaan pertama gini Pak. Pak Wandi pernah ke luar negeri? Kalau pendidikan enggak, pendidikan dalam negeri. Tapi ke luar negeri. Bukan, ke luar negeri aja. Ya sudah, pasti pada haji. Bapak enggak pernah bermasalah? Kenapa? Satu kata Suwardi. Iya, makanya di situ Suwardi bin Parto Paimen. Oh. Parto Paimen itu bapak saya. Karena gini, uang moco pertama itu mesti bermasalah kok orang yang luar negeri. Ternyata ditambahi bin ya. Iya, terus kemudian yang bermasalah lagi itu kalau saya nulis di publikasi jurnal internasional. Kalau jurnal internasional itu Suwardi gitu, terus kemudian nanti kalau dilacak itu nggak ketemu, iya, gitu karena hanya satu. Akhirnya gimana? Akhirnya ya yang muncul teman saya yang penulis keduanya. Oh, terus yang dilakukan Pak Wandi titik atau ditambah Suwardi? Biasanya enggak sih. Sudah gitu aja. Sudah gitu aja. Wah sayang banget. Tapi terakhir ini strategi saya ya gelar doktor saya muncul. Iya. Terus lega di mana Pak? Saya Mundilan. Mundilan. Iya, jauh. Lu kok jauh? Lah terus di sini? Kalau di sini saya punya rumah. Cuman dulu waktu anak saya belum nikah, itu saya biasanya waktu saya masih usia 40-an itu biasanya ya sering tidur sini. Tapi karena sekarang sudah agak tua itu saya agak mengurangi ambil porsi yang banyak di Indonesia. Keluarga istri di Mundilan, anak saya 2, yang satu sudah nikah, sekarang menempati rumah saya di Solo. Yang satu lagi anak saya yang laki-laki itu software engineer-nya Bukalapak. Pak, masuk Unisri tahun berapa? Wah, ini belum dipakai Pak, maaf. Monggo sambil dipakai Pak. Saya 93. 93. Jadi sekarang sudah 30 tahun. 30. Saya kerja di Unisri. Sangat loyal. Betul. Dan tidak pernah melirik kemana-mana. Betul. Saya menganggap Unisri, saya termasuk orang yang setia. Unisri ini adalah istri yang pertama dan yang terakhir. Oh, pertama malahan. Iya, saya sebelumnya pernah juga sih jadi wartawan. Oh, gitu. Kayak jenengan itu. Cuman ya dulu memang S1 saya di Universitas Brawijaya, saya lulus tahun 1991. Lalu saya gabung di teman-teman media massa di Jawa Timur, Surabaya Post, tapi di Malang ya. Terus kemudian memang cita-cita saya itu kalau nggak jadi wartawan jadi dosen, dan semuanya pernah gitu. Ketika saya jadi dosen, masa saya mau pindah jadi wartawan lagi kan enggak. Ya sudahlah, wartawan sudah, sekarang rasakan dosen, saya berkarir jadi dosen. LK berapa Pak? LK-nya udah berapa? LK itu apa? Lektor kepalanya. Lektor kepalanya ya sebenarnya ini tahun ini mestinya saya sudah harus mengajukan guru besar 850. Iya, yang 850. Cuman belum lah, nanti ini jurnal internasional saya ya kurang 2 gitu. Kurang 2 ini rencana saya terbitkan untuk Mei itu terbit. Kemudian nanti 2 bulan berikutnya terbit lagi. Jadi saya tahun ini sebelum bulan September itu akan menerbitkan 2 jurnal internasional, salah satunya yang kemarin yang survei 1 tahun Gibran, pemerintahan Gibran Teguh itu outputnya kan memang 2 ya. Yang pertama kemarin kita undang teman-teman wartawan sambil kita mengedukasi masyarakat, memberikan kontribusi kepada pemerintah Kota Surakarta. Ya nanti output yang kedua atau luaran yang kedua itu jurnal internasional bereputasi. Gitu, seperti itu. Pak,
ketika jenengan, saya kan lihat Bapak itu membuat survei itu udah berkali-kali. Yeah. Nah, tadi pertanyaan mungkin sudah jawab itu tadi. Tujuannya apa, Pak? Itu tadi apa? Pertama tujuannya memang untuk publikasi, sebagai untuk memenuhi dosen, betulkah begitu, Pak? Iya. Nah, yang kedua apa, Pak? Yang kedua itu ya begini ya, kalau dosen itu kan memang penelitian itu bagian yang terpenting selain mengajar. Jadi mengajar dan meneliti itu dua yang tidak bisa dipisahkan. Kalau seorang dosen itu ingin menjadi dosen yang profesional, maka ilmunya itu jangan mengikuti Pak Turut. Jadi menurut ini, menurut itu, menurut mana Pak Turut itu. Nah, dosen itu yang baik, yang baik itu menurut dirinya sendiri. Nah, menurut dirinya sendiri itu, tapi ilmu yang dikembangkan oleh dirinya sendiri itu basisnya adalah riset. Kalau seorang dosen nggak suka dengan riset, jadi guru saja. Dosen. Rasa jadi dosen. Iya, gitu loh. Tapi guru kan juga udah harus riset juga, Pak. Enggak, kalau walaupun risetnya nggak terlalu kayak dosen ya. Kalau dosen itu kan memang ada tridharma perguruan tinggi itu, ada penelitian, pendidikan, penelitian, terus kemudian pengabdian. Kalau pengabdian itu salah satu bagian dari publikasi tadi. Jadi seperti misalkan kemarin kita riset 1 tahun pemerintahan Gibran itu. Nah, salah satu bentuk yang kita lakukan dalam rangka pengabdian adalah mengedukasi masyarakat itu lewat teman-teman wartawan kita undang, terus kemudian kita minta untuk menyebar luaskan informasi yang kita peroleh dari riset gitu, seperti itu. Masih ingat nggak, Pak, membuat survei seperti ini pertama kali tahun berapa dan apa? Tahun 2006. 2006. 1 tahun pemerintahan Jokowi 1 tahun. Iya. Wali kota. Waktu itu hasilnya gimana, Pak? Hasilnya Pak Jokowi itu memang luar biasa. Sejak dia tahun pertama menjabat itu luar biasa, gitu. Dan kemudian saya mengikuti perkembangan beliau terus sampai dengan waktu pilkada tahun 2010, saya juga riset Pak Jokowi tentang pemetakan politiknya Pak Jokowi. Gitu. Sekarang sudah berapa survei yang dibuat? Banyak ya, ada sekitar 60-an. 60? Iya, cuman ya biasanya itu satu wilayah itu kan untuk satu putaran pilkada begitu, itu biasanya bisa 3, bisa 4 gitu, 60-an. Saya pernah survei paling jauh itu di Buleleng, Bali. Wow. Saya pernah juga survei di Kabupaten Tegal. Iya, Tegal atau Pekalongan ya, lupa saya. Tegal. Yang ibu kota kabupatennya Kanji atau berapa apa ya itu? Ya daerah situ itu. Itu ibu kota baru, ibu kota kabupaten baru. Kenapa Bapak kok seneng banget membuat survei begitu? Ya, begini. Masyarakat itu kan, saya pakai landasan gagasannya dari tokoh ilmuwan dari Amerika Latin namanya Alfred Stephen. Alfred Stephen itu mencoba untuk mengelompokkan tataran masyarakat itu pada tataran yang paling tinggi itu stage, gitu, pemegang kekuasaan itu. Kemudian ring kedua namanya political society, yang ketiga adalah civil society, dan yang terakhir itu adalah polity. Polity ini yang kemudian menurut ini Pak Turut nanti Nurcholish Madjid itu yang disebut dengan silent majority itu. Nah, di Indonesia ini demokratisasi peran partisipasi politik masyarakat kan masih baru ya. Masih baru, jadi baru muncul di era reformasi ya, dan kemudian kita masuk ke demokrasi liberal yang begitu sangat keras gitu. Makin kesini makin keras. Bapak berpikir bahwa Indonesia itu sudah masuk mulai ke liberal gitu? Iya, demokrasinya bahkan lebih liberal dibanding Amerika atau di Eropa. Eropa itu tidak ada apa-apanya dengan Indonesia. Walaupun judulnya, titelnya demokrasi Pancasila gitu. Iya.
Demokrasi liberalnya Eropa itu adem, tentrem, damai. Kalau di situ di Indonesia kan sudah sejak awal ada cebong, ada cebong, ada kampret, ada kancil. Nah, ini kan tingkat persaingannya kan begitu sangat keras. Kita ingin memperoleh masyarakat political society itu mampu menghasilkan stage itu tataran kelompok pemegang kekuasaan yang berkualitas, gitu, dengan harga yang murah, gitu. Nah, kalau lembaga-lembaga riset, gitu, lembaga-lembaga riset yang kemudian sering kita dengar di televisi dan lain sebagainya itu, saya nggak perlu sebut merek ya, gitu. Itu konon katanya itu biayanya aduhai itu. Gitu loh. Itu yang mau saya tanyakan sama Bapak sebenarnya. Biayanya aduhai, gitu loh. Sementara kalau saya basisnya intelektual perguruan tinggi, orang perguruan tinggi, yang penting itu kita justru bagaimana menghasilkan informasi data yang akurat. Dapat dipertanggungjawabkan secara akademik, baik metodologinya maupun teknik pengumpulan datanya. Itu. Karena dua hal itu loh yang jamin kualitas data itu dengan model pembiayaan yang biasa dilakukan riset-riset di perguruan tinggi. Kayak di Unisri. Unisri itu berapa sih satu judul riset itu? 5 juta. Dibiayai. Gitu? 5 juta itu. Dibiayai, jadi Pak, ya? Setiap dosen itu setiap tahun memperoleh platform pembiayaan untuk riset yang dibiayai oleh Unisri itu cukup 5 juta. Bukan satu semester, Pak? Bukan. Itu 1 juta. Gitu, seperti itu. Jadi 1 tahun itu kan ada 2 semester ya. Yeah. Yang satu itu punya jatah riset untuk penelitian. Yeah. Yang satu semester lagi punya jatah riset untuk pengabdian. Biasanya kopelan. Kopelan ya. Kalau yang satu itu nangani riset, yang satu nangani pengabdiannya. Nah, ini kan berarti hanya punya satu anggaran saja. Dan itu penelitiannya teman-teman itu bagus. Termasuk riset saya kan bagus. Gitu. Mana ada bukannya nyambung ya, bukannya nyambung. Coba penyanyi lacak digital saya. Jejak digital saya di media. Riset saya tahun 2005 sampai dengan 2022 yang terakhir kemarin itu. Kalau yang 2022 yang kemarin 1 tahun pemerintahan Gibran itu kan nggak ada combine-nya ya, nggak ada apa ini betul atau tidak kan nggak ada ininya, nggak ada pembuktiannya. Tapi kalau pilkada Anda lacak aja, gitu. Termasuk ketika Gibran itu nyalonkan wali kota Solo atau Pak Jokowi di tahun 2010 gitu, atau di Klaten. Tadi saya sampaikan pernah di Buleleng Bali, pernah di Kabupaten Pekalongan ya. Kemudian juga di Pantura itu mulai dari Demak, Pati, Rembang, Blora, terus kemudian Purwodadi atau Grobogan saya pernah. Kalau di DIY itu DIY kota pernah, kemudian Sleman, terus kemudian ketika yang Kulon Progo, Kulon Progo itu yang sekarang bupatinya jadi kepala BKKBN, Pak Dr. Hasto, itu yang pertama kali meriset saya. Pak, saya tadi itu sebenarnya mau tanya biayanya dari mana, Pak? Ternyata memang disediakan dari kampus. Pak, kenapa tidak membuat lembaga survei aja? Saya ada punya lembaga survei. Punya juga. Gitu. Saya punya lembaga survei namanya Solo Raya Polling, gitu. Jadi kalau misalkan terkait dengan politik ya, terkait dengan politik itu biasanya kan perguruan tinggi nggak boleh tuh mengendorse tokoh politik tertentu kan nggak boleh. Saya pakai Solo Raya Polling, gitu. Itu sekaligus lembaga ya hanya bergerak di bidang riset saja sih. Kalau konsultan enggak ya, karena menurut saya begini, kalau seorang researcher
itu nyambi konsultan, nanti nggak objek. Nggak objek. Apalagi gini, saya pernah begini ya, saya pernah menyampaikan begini ya. Lembaga survei dari Jakarta, itu ya nyurvei di Jakarta atau di mana saja silakan. Itu untuk survei nasional itu kira-kira biayanya sampai 1 M. Itu sampai 1 M, gitu. Dan kemudian hasil risetnya dipublikasikan. Wajar nggak? Wajar nggak? Gitu. Orang akan memperoleh data cuma-cuma gitu, yang data itu dihasilkan dengan biaya 1 miliar, yang benar aja. Jadi menurut Bapak ini pasti ada yang membiayai untuk kepentingan tertentu? Ya, untuk kepentingan tertentu. Tapi sebenarnya begini ya, tokoh politik tertentu itu kalau misalkan dia di backup oleh lembaga survei itu bukan sekedar dalam rangka menggiring opini. Kalau menggiring opini itu ya monggo-monggo saja, sah-sah saja, tetapi bukan itu. Yang lebih penting itu bukan menggiring opininya. Gitu. Kandidat politik itu akan memperoleh data yang sangat detail tentang saya itu di titik mana kelemahannya, di titik mana keunggulannya, dan kemudian apa yang harus saya lakukan. Itu penting sekali. Dan itu tidak dipublikasikan. Jadi hasil riset itu tidak sekedar aku saiki piro toh, gitu. Misalkan Pak Ganjar sekarang ya, Pak Ganjar sekarang 35. Itu nggak terlalu penting. Kalau itu bagian yang sangat kecil itu. Bagian yang lebih besar lagi adalah isunya apa. Saya kuat di mana? Saya lemah di mana? Apa kemudian yang harus saya lakukan untuk itu? Begitu. Bahkan kalau Solo Raya Polling ya, bukan Unisri ya. Solo Raya Polling itu adalah lembaga saya, lembaga riset politik saya. Itu bisa mendeteksi pada titik tertentu Anda akan kalah, Anda akan menang, gitu. Untuk yang kalah itu Anda mau apa? Untuk yang menang Anda mau apa? Gitu, seperti itu. Karena independen. Betul. Ya. Gitu. Enggak, biasanya juga independen sih. Seluruh lembaga survei itu datanya independen kecuali yang dipublish itu. Kalau yang dipublish itu nggak jelas. Nggak jelas. Bukan nggak jelas. Saya nggak percaya aja. Saya nggak percaya aja lembaga riset politik yang kemudian mempublish hasil risetnya untuk pilkada loh ya, bukan kalau untuk 1 tahun ini saya kira ada beban moral lah dari seorang, apalagi kalau misalkan saya riset 1 tahun pemerintahan Gibran, saya nggak berani main-main, gitu. Saya diintervensi nggak mau, karena saya membawa nama Unisri. Di Solo Raya Polling pun saya juga nggak mau. Dan pengalaman saya tidak ada kepala daerah yang kemudian yang klien saya ya. Tidak ada kepala daerah kemudian saya minta saya press conference terus kemudian ini datanya buat gini ya buat gini. Enggak seperti itu. Gitu. Dan itu kecil sekali. Toh nanti akhirnya juga gini ya. Akhirnya juga akan terbukti ketika pemilu gitu. Jadi kalau misalkan ada lembaga survei kok kemudian memprediksi menang kok kemudian kalah ya. itu ada 2 kemungkinan. Memang surveinya bonyok, kualitasnya rendah, atau memang menggiring opini, gitu seperti itu. Pak, dari polling Bapak itu ada nggak yang kemudian maaf non sewu hasilnya meleset? Pengalaman saya ya gini ya, kalau misalkan saya jawab wah 100% akurat gitu, seperti itu, tingkat akurasinya sampai pada taraf 95%. Nah ini bukan hanya saya sampaikan secara omongan sekarang ini ya, tapi Anda bisa lacak jejak digitalnya gitu, jejak digitalnya ketika tahun Pilkada Solo 2010 itu bisa Anda lacak
jejak digital dari Solo Raya Polling gitu. Ya, Jadi seperti itu. Jadi sampai selama ini memang hasilnya itu memang 90% mendekati. 95%. Dan hasilnya benar. Iya. Oke. Gitu, seperti itu. Kok bisa begitu? Pertanyaannya kan gitu. Aku udah takon apa ini. Iya. Saya buka rahasianya itu untuk jenengan. Saya kepingin sebenarnya mengedukasi para pemirsa penjenengan itu atau teman-teman pers lah gitu. Kalau pas meliput publikasi survei politik khususnya, itu gini bahasa saya itu, kualitas survei itu tidak ditentukan oleh sinten dan pinten. Sinten dan pinten. Gitu. Tapi kualitas survei itu ditentukan oleh satu, ketepatan metodologi. Metodologi. Yang kedua adalah akurasi alat ukur. Akurasi alat ukur. Dan yang paling penting lagi adalah integritas pencacah. Integritas pencacah. Pencacah maksudnya itu mau disogok apa enggak? Bukan. Integritas pencacah ini adalah, yang namanya pencacah ini adalah orang yang kemudian mewawancari masyarakat. Yang melakukan wawancara face to face itu integritasnya sangat menentukan sekali. Karena jawabannya apa nanti di sini bisa dicatat apa begitu? Bukan begitu. Apakah dia betul-betul wawancara? Oke. Kalau kemudian dia tidak ketemu responden terus kemudian digabrul, siapa yang tahu? Terus kemudian kalau akurasi alat ukur itu adalah pertanyaan surveinya. Gitu. Pertanyaan surveinya dan kemudian cara menyusun pertanyaan survei itu. Jadi begini, riset saya yang puluhan kali itu, sampai pada titik tertentu dulu awalnya saya nggak tahu, gitu. Awalnya nggak tahu, tetapi setelah jalan lebih dari 5 kali baru saya menyadari bahwa responden itu efektif memberikan data ketika diwawancarai. Tidak boleh lebih dari 20 menit. Jadi kalau wawancaranya lebih dari 20 menit, bosan. Percayalah datanya itu tidak akan akurat. Akan bosan. Akan jawab asal-asalan ngawur gitu. Makanya teman-teman wartawan tanya itu, kalau ada lembaga survei seperti misalkan Litbang Kompas itu atau sorry ya, nyebut merek. sorry nanti dikacang itu. Seperti lembaga-lembaga survei itu, coba tanya berapa jumlah pertanyaan yang diajukan, gitu. Kalau jumlah pertanyaan yang diajukan, gitu, lebih dari 20 pertanyaan, gitu, bahkan ada yang 50, ada yang 70. Percayalah, datanya nggak akan. Iya, mau saya sendiri kalau misalnya ditanya kok jawab gitu juga males. Males kan? Iya. Males, gitu. Seperti itu. Makanya di Solo Raya Polling maupun survei yang saya selenggarakan atas nama Unisri, pertanyaan surveinya tidak boleh lebih dari 20. Gitu. 20. Poinnya? Jadi poin maksudnya? Pertanyaannya? Iya, pertanyaannya tidak boleh lebih dari 20. 20 poin dan 20 menit. Iya, gitu. 20 jadi. Bagaimana dibuat itu? Maka kemudian biasanya kalau politik saya menggunakan instrumen bukan hanya pertanyaan tetapi juga gambar. Ketika menanyakan tentang elektabilitas, Solo Raya Polling nggak mau itu nanyakan sesok milih sopo. Maka pakai kertas semacam kertas suara itu kita sodorkan. Kalau pilkadanya sekarang jenengan diminta untuk nyoblos gitu. Ini ada kertas suara semacam coblosan, jenengan silahkan milih, saya nggak boleh tahu loh, gitu, seperti itu. Jadi koyo coblosan beneran, iya, betul. tapi ini mini. Gitu, seperti itu, dan itu tingkat akurasinya tinggi. Itulah kenapa Solo Raya Polling itu tingkat akurasinya tinggi. Baik. Gitu. Kita sekarang bahas surveinya 1 tahun Gibran, Pak. 1 tahun Gibran. Surveinya ini berapa lama dilakukan? 10 hari. 10 hari. Iya. 10 hari. Pertanyaannya 20. Pertanyaannya 20 untuk 1 orang kan? Oke. Jadi responden ya pertanyaan sedikit.
Tidak sampai 20. Ini pertanyaannya sekitar 15. Oh, 15. Iya. Berapa kecamatan, berapa responden? Respondennya 550, titik lokasi surveinya 55. 55. Jadi setiap kecamatan, setiap kelurahan itu kita ada titik lokasi survei. Di kecamatan ini ya, yang kecamatan yang Joglo ini kelihatannya ada 2 ya. Joglo atau Manaan itu ada 2, lupa saya. Joglo Banjarsari. Iya, betul. Dan yang kelurahannya gitu. Jadi setiap kelurahan itu ada titik lokasi surveinya. Dan tadi ini ada kaitannya dengan metodologi tadi. Iya, oke. Makanya saya kupas pelan-pelan. Bapak ketika mau datang ke satu pointing itu memang sudah terdokumentasi sebelumnya, terencana, atau non sewu random? Ya gini, jadi survei itu kan penelitian yang harus random. Jadi sampel atau responden itu harus mewakili populasi. Mewakili populasi. Kita bayangkan jumlah pemilih di Kota Solo ini ada sekitar 400-an ya, 300-an ribu. 350 sampai 400 ribu lah. Kemudian sampelnya hanya 550, maksimal saya kalau survei di Solo itu maksimal itu 1000. Ini kan jauh gitu. Yeah. Bagaimana bisa kita mempertanggungjawabkan 500 orang itu mewakili populasi yang begitu besar? Yeah. Maka dalam ilmu metodologi itu, dalam ilmu statistik itu, ada teknik penarikan sampel, yang teknik penarikan sampel ini menjamin setiap anggota populasi memiliki probabilitas yang sama untuk menjadi sampel. Gitu. Itu harus dijamin. Gitu. Mau pakai random multi-stick random sampling atau apa, tapi kalau saya biasanya menyebutnya cuplikan random sampling. Kita tentukan titik lokasi survei. Di titik lokasi survei itu kita ambil sebuah data populasi. Data populasi inilah yang kemudian kita acak untuk menghasilkan sampel atau responden itu. Nah, data populasi di titik lokasi survei itu dalam ilmu metodologi disebut sebagai kerangka sampling. Tolong teman-teman wartawan tanya ke surveyor. Juga nih, Pak. Mahasiswa juga ini enak kayak gini ilmu metodologi riset. Tolong teman-teman wartawan yang sering meliput survei politik itu tanya bagaimana cara menarik sampel. Bagaimana bisa sampel yang diwawancarai itu terjamin terjamin akurasinya. Bagaimana bisa setiap anggota populasi itu dijamin memiliki probabilitas yang sama untuk menjadi sampel. Kalau tidak bisa itu, kalau tidak bisa menjamin itu ya saya katakan kalau saya nggak berani. Maka ketika saya survei, saya harus pastikan saya memiliki kerangka sampling. Nah, kerangka sampling yang kita gunakan itu biasanya DPT, daftar pemilih tetap di titik lokasi survei. Titik lokasi survei itu biasanya ekuivalen atau kongruen dengan TPS. Jadi DPT TPS itu sama dengan kerangka sampling pada titik lokasi survei. Dan itu kemudian kita acak, kita ambil sampelnya. Itulah yang saya katakan saya bisa menjamin secara akademik bahwa sampel yang kita tarik adalah sampel yang berasal dari populasi di mana anggota populasi memiliki probabilitas yang sama untuk menjadi sampel. Gitu. Bapak wawancaranya itu tertulis atau bagaimana, Pak? Jadi yang melakukan wawancara itu pencacah. Tim pencacah saya itu jumlah totalnya kalau berkumpul semuanya, kalau misalkan siap dia semuanya, itu pasukan saya itu ada sekitar
15. Cuman kemarin yang kita terjunkan di Solo hanya 9. Karena apa? Karena memang yang lain sedang tidak bisa. Kalau bisa saya terjunkan semua. Jadi kemarin itu 9 itu jumlah respondennya 555 ya. Itu masing-masing ya kira-kira dapat beban 50 sampai 60 lah. Sekarang kalau 50 sampai 60 itu kira-kira tim itu terjun ke masyarakat kira-kira ya sekitar 5 kali. Jadi sekali terjun itu dapat 10 responden. Kalau 10 responden itu kan nggak terlalu berat. Nah kalau nggak terlalu berat itu kita harapkan datanya valid. Gitu. Jadi datanya kemudian ditulis atau bagaimana? Iya, jadi begini. Sekarang banyak teman-teman pencacah saya itu yang tanya ke saya, Pak Wardi, kenapa kita tidak pakai Google Survey aja gitu, seperti itu. Saya nggak mau. Oh iya. Gitu. Karena apa? Karena teknologi yang semacam Google Survey dan teknologi manual yang saya kembangkan itu masing-masing ada kelebihannya. Ya. Kalau yang manual ini kelebihannya lebih pada akurasi. Gitu. Langsung ke pointingnya. Bukan begitu. Jadi kalau misalkan nanti kan kita juga akan melakukan kita lihat dulu kemarin itu misalkan ini jawabannya begitu, ini ada yang kemudian di luar pilihan itu kan, ada di luar pilihan. Kalau pakai Google Survey kan nggak bisa, harus ditulis gitu, seperti itu. Misalkan kita nanyakan tentang opsi jawaban yang kemudian tidak ada di situ. Misalkan ketika kita tanyakan tentang aspirasi Anda untuk metode pembelajaran ke depan, gitu kan. Seperti itu kan, kalau kita jawabannya kan kemudian juga bisa banyak itu. Kalau kita kemudian sedianya jawaban itu tidak cukup kan harus ditulis. Nah kalau pakai Google Survey itu kan nggak bisa. Terus kemudian untuk manualnya juga nanti kalau Google Survey itu kan langsung tertabulasi ya. Sedangkan kalau yang manual itu pakai kertas di print, terus kemudian pencacahnya tanya, terus kemudian nanti di ping atau dicentang di situ kan. Ini kalau misalkan ada kekeliruan dan lain sebagainya kan bisa langsung di cross check. Tapi kalau sudah dengan Google Survey kan sudah terkirim ya sudah gitu, seperti itu. Jadi setelah wawancara responden itu data terkumpul oleh pencacah, kemudian distorkan ke sekretariat. Nah di sekretariat itu ada bagian yang melakukan tabulasi. Gerekap. Iya, gerekap tabulasi. Respondennya kondisinya bagaimana Pak? Usia dan sebagainya? Iya, kalau respondennya yang kemarin di Solo itu kan memang kita, karena ini istilahnya itu acak ya. Acak itu ternyata dari proses acak yang kita lakukan dari DPT titik lokasi survei itu ternyata tingkat persebarannya kan, distribusinya kan mewakili hampir seluruh karakter. Misalkan dari aspek pendidikan itu ada yang SMP, ada yang SD, ada yang perguruan tinggi. Dari segi usia ada yang kelompok produktif, kelompok usia tua, kelompok muda gitu. Terus kemudian dari aspek pekerjaan juga terdistribusi. Jadi yang kemarin itu juga dari aspek sosial ekonomi rumah tangga kan kita juga kelompokkan mereka yang pegang kartu KIS. KIS itu kan artinya orang yang pegang kartu KIS itu kan dari kelompok miskin ya, dari kelompok. Tapi kalau misalkan kita tanya jenengan miskin apa kaya gitu kan nggak bisa kan. Tapi kalau misalkan kita tanya punya kagungan KIS Bu, oh iya punya gitu, punya apa ini AKS, apa mau di gitu seperti itu kan. Nah kemudian orang yang pegang KIS ini berarti kelompok yang bawah gitu. Kalau misalkan BPJS-nya itu mandiri, oh ini lumayan. Tapi kalau yang kaya itu kan bisa kita lihat dari mobilnya berapa, rumahnya seperti apa kan gitu. Dan itu terdistribusi dengan baik. Kalau pekerjaan itu juga bisa kita tanyakan, Pak Ngastor di mana gitu. Ada lagi pertanyaan yang sebenarnya agak ini ya. Tapi kemarin nggak tidak pakai. Biasanya kalau survei politik juga agama. Gitu. Agama itu nggak perlu kita tanya.
gitu. Diperhatikan aja kalau di rumahnya itu memang ada salibnya, ya ini ada Nasrani gitu. Kalau di rumahnya itu ada gambarnya Wali Songo, ya Islam NU gitu, seperti itu. Kalau memang tidak ada gambarnya sama sekali itu, ya kita tanya, Pak, Bapak kalau Jumatan di masjid yang pundi, di langgar jadi yang pertanyaan pundi? tidak fokus gitu, tapi Iya, dislamur kayak gitu. Iya. Kenapa Pak pengaruhnya? Ya kalau ditanya agama kan agak riskan. Oh, sensitif ya. Agak riskan. Ini ngopo ya, jangan-jangan adu domba. Itu apalagi yang Nasrani. Tapi biasanya hanya kita bedakan antara Nasrani. Kalau Islam itu biasanya kita kelompokkan jadi 3 ya. Islam yang Nahdlatul Ulama, Islam yang Muhammadiyah gitu. Nah itu kan bisa dideteksi dari kalau kalau Jumatan, kalau sholat itu di langgar yang mana, nah, seperti itu. Nah terus kemudian kalau itu. Nah ada lagi dulu, tapi hebatnya tim pencacah saya itu memang sudah pengalaman lama. Dulu pernah saya survei di Solo Tigo, ya Solo Tigo. Nanti kalau agak menyinggung tolong dipotong ya, dipotong. Di Solo Tigo itu pernah saya mendeteksi apakah status koruptor bagi istrinya Yulianto itu berpengaruh terhadap elektabilitas Yulianto atau enggak. Nah di periode kemarin kan Yulianto wali kotanya Solo Tigo, ya kan? Itu ketika dia pilkada, istrinya kan jadi pesakitan, jadi terpidana korupsi. Nah apakah itu berpengaruh atau tidak? Gitu. Ini hebatnya tim pencacah saya. Ketika tanya gitu, penyan perso enggak Pak Yulianto itu istrinya terpidana korupsi? Yang saya tanya yang ditanya itu kadernya Yulianto, gimana kira-kira jawabannya? Bisa abang ireng enggak? Tapi pencacah saya hebat gitu loh. Bapak jangan marah dulu. Justru kita ini akan mendeteksi seberapa besar nanti kalau tahu orang yang kemudian dia tahu istrinya Yulianto itu korupsi, dia mau tetap milih Yulianto apa tidak. Kalau tidak, lalu bagaimana cara terapinya, kan begitu kan. Jadi kemudian kadernya Yulianto itu paham sehingga dia memberikan data dengan baik. Begitu. 1 tahun Gibran ini, yang menarik kemarin apa Pak? Yang menarik itu Gibran itu dalam tanda kutip banyak mewarisi kehebatan politiknya Jokowi. Apa itu? Merakyat, gerapiak. Gitu. Merakyat. Jadi senjata politik paling ampuh di Indonesia, ya kan? Dan sampai sekarang belum ada tandingannya. Kalau zaman pewayangan itu adalah Cundomane itu. Cundomane itu senjatanya Begawan Durna ya. Belum ada tandingannya. Padahal Durna ya. Padahal Durna. Gitu. Tapi bukan Pak Jokowi punya senjatanya Begawan Durna. Senjata yang hebat itu adalah merakyat. Jadi ketika tokoh politik itu tingkat popularitasnya tinggi, tingkat popularitas itu dikenali, itu tinggi, terus kemudian ditanya persepsi publik tentang tokoh itu, dia adalah merakyat, itu alarm yang bunyinya nyaring sekali, yang mengintimidasi lawan politik. Gitu loh. Makanya terakhir kemarin saya sampaikan itu, kalau saya konsultan politik, baik Gibran maupun bukan Gibran, hasil survei ini saya maknai sebagai alarm politik, alarm dari Solo untuk 2024. Gitu, seperti itu. Karena apa? Merakyat, Pak. Gitu. Seperti, dan hebatnya di situ. Gitu. Sudah. Itu tinggi banget ya, Pak ya? Itu tinggi. Tinggi itu. Tinggi. Selain juga aspek yang tegas, tapi tegas ini bagi kalangan yang terkena
itu kan konotasinya galak. Beda. Galak. Dan galaknya itu dikonotasikan galak oleh mereka itu adalah mereka yang ada di birokrasi. Waktu tanya tentang galak tegas ini, sempat tanya nggak contoh kasus, Pak? Ya tidak. Tidak. Jadi kita kan begini ya pertanyaannya ya. Ketika si Gibran ini menghadapi persoalan aparat pemerintah yang bermasalah, gitu. Seperti apa sikap Gibran itu? Apakah dia tegas, tidak tegas, bijaksana, tidak bijaksana, mencari-cari kesalahan, atau fair, gitu. Dan ternyata yang paling tinggi ketika yang bermasalah itu, yang ada masalah itu dengan birokrasi, aparat pemerintahnya, yang tegas itu tinggi. Sampai 65 kalau nggak salah ya. Gitu. Sementara kalau misalkan yang bermasalah itu ada di masyarakat, seperti misalnya kemarin kasus kuburan itu loh. Kuburan tahu itu kan permasalahan ada di masyarakat. Nah, Gibran itu lebih banyak dipersepsikan bijaksana dibanding dengan tegas. Tegasnya masih tinggi, tetapi tidak setinggi ketika yang bermasalah aparat birokrasi. Gitu, seperti itu. Dan itu justifikasi dari banyak kasus saya kira ada di situ. Gitu. Maknanya apa Pak ini, Pak? Maknanya begini. Jadi masyarakat itu selama ini kan dalam tanda kutip sebenarnya secara kultural itu banyak dikerjain sama aparat birokrasi. Aparat birokrasi kita itu mulai sejak zaman kompeni Belanda sampai dengan Orde Baru, dan kemudian mulai agak berubah kan karena aspek demokratisasi ini kan juga masih butuh lama. Lebih banyak jengkelnya masyarakat itu terhadap birokrasi, gitu. Nah, ketika sistem politiknya adalah sistem politik demokrasi, di mana pejabat politik dipilih langsung oleh rakyat, gitu. Maka tokoh politik yang dipilih langsung oleh rakyat itu kemudian mengelola birokrasi untuk melayani rakyat. Karena itu maka birokrasi yang kulturnya itu adalah kultur kekuasaan, gitu, menguasai rakyat, sekarang dipaksa untuk melayani masyarakat. Kira-kira gimana birokrasinya? Jengkel lah, gitu. Yang seneng siapa? Masyarakat lah. Masyarakatnya seneng. Maka ketika ada seorang bupati di Solo Raya yang keras sekali terhadap birokrasi, gitu, justru partai politik yang ngusung bupati itu dari tahun ke tahun suaranya tinggi karena memperoleh apresiasi dari rakyat. Ya. Sementara birokrasinya kok mati-mati ya. Ini kok mati-mati ya, aku wis jengkel gitu. Seperti itu kayak dosen killer itu ya. Dosen nganyel ya. Iya. Seperti itu. Nah, itu makanya kan saya itu punya tesis begini. Teori marketing customer satisfaction. Ya kan di sektor bisnis kan ada teori customer satisfaction. Itu tidak berlaku di politik, di sektor publik, di pemerintahan nggak berlaku. Kalau marketing customer satisfaction itu kan maksudnya adalah kalau Anda ingin memuaskan pelanggan eksternal, maka puaskan dulu pelanggan internalnya dulu. Karena pelanggan internal inilah yang mendelivery pelayanan kepada external customer. External customer, pengguna akhir dari layanan atau barang itu hanya akan mengalami satisfaction ketika internal customernya satisfaction. Tapi kalau di birokrasi enggak. Gitu. Justru ketika bupatinya itu tegas terhadap aparat birokrasi, maka masyarakatnya lebih puas. Gitu loh, seperti itu. Nah, ini tidak baik, ini tidak sehat. Jadi tesis customer satisfaction
teori marketing customer satisfaction di sektor bisnis itu ketika diterapkan di sektor publik ternyata tidak terbukti, itu bukan kabar baik. Itu adalah kabar buruk. Karena apa? Karena tidak normal. Gitu loh. Yang tidak sesuai dengan teori itu kan tidak normal. Anomali. Iya, anomali. Apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan ketika terjadi itu adalah gitu, antara pejabat politik gitu, tadi state tadi dalam teorinya Alfred Stephen itu harus memiliki visi yang sama, harus ajur-ajar dengan birokrasi. Gitu. Dan menyatu. Dan selama pengamatan saya jadi dosen gitu, itu hanya ada pada Pak Jokowi. Gitu. Pak Jokowi itu bisa ajur-ajar dengan birokrat, gitu. Sehingga birokrat yang melayani rakyat itu memiliki visi yang sama dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi itu merakyat bukan hanya dengan rakyat, tetapi merakyat juga dengan birokrasinya. Gitu. Ini hasil survei. Iya, gitu seperti itu. Nah, gitu. Tadi yang pewarisnya tadi, pewaris sikap dari Pak Jokowi tadi, Mas Gibran. Maksudnya wali kota rasa presiden. Gitu, kita harapkan mampu membangun ini. Untuk tahun kedua, saya berharap Mas Gibran itu mampu membangun sinergi antara birokrasi dengan dirinya. Sekarang ini belum? Atau bagaimana? Ya sudahlah gitu. Ya kalau dari hasil survei kemarin kan, kenapa Gibran itu masih dipersepsikan lebih tegas kepada birokrasi dibanding dengan rakyat gitu, seperti itu. Gitu. Itu tentu saja ada sesuatu yang harus dibenahi. Jadi itu. Tahun kedua saya berharap Mas Gibran itu bukan hanya merakyat dengan rakyat, tetapi juga merakyat dengan birokrasinya. Gitu. Hasil untuk kesehatan dan pendidikan, Pak. Kemarin gimana, Pak? Iya, kalau untuk kesehatan bagus lah. Gitu. Kalau kesehatan itu bagus, inisiatif Pemkot untuk menyelenggarakan vaksinasi itu diapresiasi tinggi oleh masyarakat. Kalau untuk layanan kesehatan ya, khususnya di puskesmas, itu layanan kesehatan maupun layanan umum di kantor pemerintah itu juga sangat baik, tetapi untuk layanan umum di kantor pemerintah dan layanan kesehatan di puskesmas itu saya melihatnya itu aspek kultural ya. Karena apa? Karena sebelum Mas Gibran jadi wali kota itu memang sudah baik. Sudah baik gitu. Warisan sebelumnya? Iya, dari Pak Rudi, dari Pak Jokowi dulu. Kan awalnya kan itu dibangun oleh Pak Jokowi, terus kemudian dilanjutkan oleh Pak Rudi. Terus sekarang Mas Gibran. Jadi memang kulturnya sudah baik. Sudah terbentuk ya? Iya, sudah terbentuk. 15 tahun terakhir itu lama. Lama, dan sekarang sudah melembaga lah. Kultural itu melembaga. Melembaga layanan publik di Solo itu sudah baik, khususnya di bidang kesehatan sama layanan di kantor pemerintah, di kelurahan, di kecamatan, di balai kota itu sudah baik gitu, seperti itu. Nah, kalau untuk layanan vaksinasi itu kan memang baru terjadi sekarang. Nah, layanan vaksinasi itu tidak bisa dipungkiri bahwa memang dulunya kan nggak pernah ada vaksinasi untuk COVID, kan baru ada kan setelah Mas Gibran ini kan. Nah, ini juga diapresiasi tinggi. Itu pun juga tidak lepas dari pranata birokrasi yang sudah ada, yang sudah inline dengan model layanan birokrasi yang baik, begitu. Walaupun begitu kan memang ketersediaan vaksin dan lain sebagainya itu kan tidak lepas dari sosok Mas Gibrannya sendiri. Karena belum tentu loh ya kepala daerah itu minta jatah vaksin sekian kemudian langsung dapat gitu. Tapi kan kalau Mas Gibran kan pasti dapat. Dan itu menguntungkan masyarakat Solo, makanya kan diapresiasi bagus gitu. Seperti itu. Jadi kalau misalkan ada yang mengatakan bahwa apakah persepsi positif
terhadap Mas Gibran itu disebabkan karena dia putra presiden atau tidak, ya tidak bisa dipungkiri karena Mas Gibran itu putranya presiden. Gitu. Kenyataannya begitu. Kenyataannya begitu. Kenyataannya Mas Gibran itu adalah wali kota rasa presiden. Iya. Seperti itu. Tetapi jangan lupa masyarakat sendiri mempersepsikan karakteristik Gibran itu satu, merayap. Yang kedua adalah tegas. Yang ketiga adalah bijaksana. Gitu. Itu terlepas dari dia putranya presiden atau tidak presiden. Gitu. Bisa jadi putranya presiden atau putranya pejabat politik tertentu itu dipersepsikan angkuh loh ya. Gitu. Ada loh ya. Putra presiden. Pejabat ya. Ya, ada putranya presiden itu dipersepsikan angkuh gitu. Banyak gitu. Seperti itu. Bahkan anaknya, pernah dulu kan ada kasus kan, anaknya bupati mana itu terus kemudian main tembak-tembakan itu, iya kan? Sama apa iki? ada loh. main preman dan lain sebagainya. Gitu, seperti itu. Pak Wardi. Ya. Lokasi favoritnya di mana? Lokasi? Favorit. Di kamar tidur. di kamar saya gitu loh. Saya paling banyak menghabiskan waktu itu kalau di rumah Solo ya di kamar. Gitu, nonton TV gitu ya. Kalau tempat kerja saya kan samping kamar tidur saya. Gitu, seperti itu ya. Kalau saya pas di rumah. Enggak seneng kemana gitu? Saya sebenarnya suka. Cuman ya itu tadi, istri saya kan juga kerja gitu. Jadi kalau istri saya bekerja terus kemudian tidak cuti bareng-bareng gitu kan nggak bisa sulit ya gitu. Tapi kalau mau jalan-jalan, Pak jangan nangis Pak. Kalau mau jalan-jalan itu ya udah tua sekarang. Enggak. Ya kalau jalan-jalan capek sih gitu. Gitu seperti itu. Dulu kalau masih muda ya sibuk cari menyiapkan anak-anak sih. Sekarang sudah tua mau jalan-jalan capek gitu. Ya udah dengan aja. Kalau acara favorit di TV itu apa ya? Ya saya saling peneng itu nonton wayang. Wayang. Iya, wayang gitu. Jadi di rumah saya itu saya punya koleksi wayang itu 2 favorit saya, Tokoh Hanuman sama Sri Bathara Kresna. Saya pajang, kemudian saya foto gitu, terus saya posting di Facebook saya. 10 hari berikutnya diharamkan. Siapa? Gitu. Ada yang mengharamkan gitu loh. Seperti itu. Lah, saya nggak sekitar apa masalah ya. Ya monggo. Gitu. Nah kebetulan kok 10 hari setelah saya post di Facebook saya kok muncul itu berita wayang sebaiknya dimusnahkan. Nah, kalau menurut saya ya dapat itu. Nah, kalau saya boleh miso ya rasa miso. Aduh, Pak. Kemudian kalau masalah tadi pendidikan belum dibahas. Nah, hasilnya gimana? Begini deh ya, pendidikan itu. Pendidikan itu bukan hanya di Solo. Problem pendidikan di masa pandemi ini saya kira jadi bulan November Oktober November saya riset juga pendidikan di Kota Salatiga gitu. Di Kota Salatiga saya riset pelayanan pendidikan di Kota Salatiga gitu. Nah kebetulan kemarin saya juga ada instrumen pertanyaan tentang persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan pendidikan di Kota Solo. Itu rata-rata sama gitu. Tidak maksimal. Jadi gini kan, di masa pandemi ini kan ada 2 model pembelajaran. Yang pertama adalah PJJ, pembelajaran jarak jauh, akibat orang dibatasi dan lain sebagainya, maka sekolahnya harus online. Itu sama sekali tidak efektif. Gitu. Mengapa tidak efektif? Satu, ketidaksiapan dari aspek skill, kemampuan baik dari sisi siswa maupun guru.
Yang kedua, infrastruktur yang disediakan oleh pemerintah untuk siswa dan guru itu tidak mumpuni, sehingga hasilnya tidak maksimal. Walaupun begitu, ada pembelajaran yang sangat baik sekali dari PJJ, yaitu akselerasi penetrasi teknologi informasi di bidang pendidikan. Kalau dulu namanya guru, sebelum ada model PJJ itu, guru itu adalah satu-satunya sumber pembelajaran. Jadi ketika gurunya itu jelek, jadi kan pernah nggak ngadepi guru yang jelek? Saya guru SMA jelek. Tahun 86 itu guru saya ada yang jelek itu. Saya mau tidak mau belajar dengan guru yang jelek. Kalau guru sebagai sumber pembelajaran sudah jelek, bagaimana nasib ilmu yang saya serap dari guru yang jelek? Saya sebenarnya bagus, cuma sama guru itu nilai saya diturunkan. Saya matur ya, guru bahasa Indonesia. Gitu. Guru bahasa Indonesia. Nilai rapot saya lebih rendah dibanding nilai ujian nasional. Kalau nilai rapot kan yang buat guru, karena menurut saya dia jelek, mungkin dia juga jelek sama saya. Lalu nilai saya rendah. Nah, ujian nasionalnya saya lebih bagus dibanding nilai guru. Biasanya kan kebalik, gitu. Nah, ketika guru sebagai satu-satunya sumber pembelajaran itu jelek, selesai nasib anak itu di bidang pendidikan yang diambil oleh guru yang jelek tadi. Tapi sekarang enggak. Sekarang itu guru tidak lagi dengan PJJ, dengan penetrasi teknologi informasi di bidang pendidikan itu, guru tidak lagi sebagai satu-satunya sumber pembelajaran. Bahkan sumber pembelajaran di luar guru yang banyak itu, ada videonya, ada materinya, ada keterangannya, ada contohnya, ada yang menjelaskan sampai detail itu, animasinya itu jauh lebih canggih dengan itu. Menurut Pak Wadi, terus gurunya itu sekarang jadi pahlawan untuk siswa-siswanya atau gimana Pak? Ya, karena kan tuh muridnya pinter karpe dewi itu, mau udah dibilang kok pinter itu. Nah, ya nggak boleh seperti itu. Nggak boleh. Dalam arti begini, guru itu nantinya tidak lagi sebagai sumber pembelajaran utama, tetapi guru lebih banyak sebagai fasilitator, standarisasi, dinamisator. Jadi tidak lagi sebagai sumber pembelajaran. Gitu. Nah, itu ya yang online. Jadi karena ketidaksiapan segalanya lalu tidak maksimal. Nah, sekarang masuk tahun 2022 kita mau PTM Pak. Nah, PTM itu juga pemerintah ragu-ragu. Ngogek, iya kan? Gek tenang kan? Akhirnya baru 1 bulan, gek gitu. Udah banyak yang kena. Walaupun ya pilek itu kan bagi masyarakat kita sebenarnya kan biasa gitu kan, seperti itu. Tapi ya nggak boleh ngomong gitulah. Pilek jangan-jangan nomor ini kok nyepelekan sekali, enggak begitu. Gitu. Seperti itu. Kalau saya yang ngamati gini, terus terang aja, aspek kesehatan itu ya. Standar kesehatan itu sebenarnya kan lebih mengacu pada masyarakat barat, masyarakat negara modern, yang memang dari aspek genetik orang-orang barat itu lebih rentan terhadap penyakit itu. Nah, kalau orang-orang bisa seperti saya itu yang dulu atusnya digali, kosokan aku watu gitu ya, kelen gitu, cuman belagapan, kalau nggak ada air ya sudah kelen sambil minum air kan gitu. Pak, foto-fotonya masih ada kayak gitu. Besok pas pengukuhan fotonya masih ada. Oh, nah zaman saya kan dulu nggak ada foto. Itu ya kalau cuma sekedar kena flu kan biasa.
Wah, cuma sekarang terus, namanya Omikron, Pak. Terus kalau kemudian perawatannya distandarisasi seperti orang-orang bule, emang kita mampu menyelenggarakan pelayanan kesehatan standarnya orang bule. Ya maunya orang bule ya standar sana. Kalau nggak punya gimana ya beli order pada saya kan ngono kan. Ngono ya. Gitu. Aku nggak menyepelekan Omikron itu. Gitu seperti itu. Tapi memang beda ya. Jadi ya kita memang harus hati-hati, semampu kita, nggak usah ngoyo. Gitu. Kalau sakit diobati. Saya tarik ke sini Pak. Ini kalau seorang Pak Suwadi sebagai seorang akademisi, sarannya apa? Ini terlepas dari polling Pak. Saran ke pemerintah kota untuk masalah pendidikan ini. Oh iya, gini ya. Tahun ini dan mungkin beberapa waktu ke depan. Saya lanjutkan yang tadi ya. Jangan Pak, saya tak salah dulu. Iya, saya lanjutkan dalam arti sarannya. Oke. Seperti itu. Nggak mungkin ketika kita itu sudah masuk ke situasi normal, lalu model pendidikan PTM-nya seperti sebelum pandemi. Gitu. Karena apa? Di pandemi tadi ada sesuatu yang pembelajaran luar biasa. Bagaimana kemudian nanti mendesain kebijakan pendidikan itu agar guru tidak lagi sebagai satu-satunya sumber pembelajaran, tetapi guru lebih sebagai fasilitator, dinamisator, dan mungkin juga standarisasi yang kemudian diendorse oleh pemerintah pusat. Gitu loh. Padahal kan model itu kan sudah lama didengungkan Pak. Ya, iya, cuman nyatanya begitu PJJ kan batuan semua. Artinya apa? Hanya sekedar didengungkan. Nah sekarang pemerintah kota harus mempersiapkan infrastruktur yang baik. Bukan hanya pemerintah kota, termasuk pemerintah pusat ya, menyiapkan infrastruktur pendidikan yang baik di mana guru tidak lagi sebagai satu-satunya sumber pembelajaran, atau kalau bukan satu-satunya sumber pembelajaran yang dominan gitu. Dan sekarang sudah mulai kurikulum merdeka, kampus merdeka ya. Jadi mahasiswa Unisri atau mahasiswa mana lah silakan, kalau mau belajar survei datang ke Unisri belajar sama. Kalau mau survei misalkan teman-teman di Papua, teman-teman di mana, di Maluku, di Aceh, di Kalimantan, kalau pengen belajar survei yang baik gitu, link ke Unisri melalui kebijakan kampus merdeka dan kurikulum merdeka, nanti belajar surveinya sama Pak. Mas ini di S2. Saya juga ngajar di S1. Saya juga ngajar di S1. Mata kuliah yang saya pegang ada birokrasi, mata kuliah birokrasi, kemudian ada mata kuliah sistem administrasi negara, ada mata kuliah manajemen pelayanan. Nah, manajemen pelayanan ini kan nanti akhirnya kan metodologi bagaimana meriset indeks kepuasan masyarakat itu di situ. Nah, itu bisa belajar sama Pak. Nah, nanti dari mata kuliah manajemen pelayanan publik itu, manajemen pelayanan itu, kemudian bisa diterapkan untuk menyusun pemetakan politik ketika pilkada. Gitu. Luar biasa. Gitu. Dengan senior. Saya sudah 30 tahun. Dan saya punya background wartawan juga. Mantap kan kalau wartawan tuh teman-teman wartawan. Makanan favoritnya? Saya makan favoritnya. Saya lebih suka kalau sudah tua gini pecel-pecelan. Wih, betul-betulan. Tapi tongseng juga mau. Ya lagi. Inilah. Jadi apa ya? Istri saya kan orang sehat. Jadi ketika harus makan tongseng atau steak yang dari Korea itu, apa itu biasanya saya dibelikan anak saya. Kalau pas gajian itu ditraktir anak saya, Pak ke restoran Jepang Pak, ke restoran Korea Pak, itu nyampein. Itu ibunya sangu senyum penawarnya kolesterol itu. Netra. Teman-teman profesor itu makanan di Solo biasa Pak. Ternyata mereka cuma kuncinya itu makanan panas, teh panas.
Jadi dirumahkan rumah gitu. Begitu. Iya kata mereka, kok berani banget Prof dari tengkleng. Jadi mereka itu kalau suruh pasti bang tengkleng bang. Tongsen bang. Prof berani. Ternyata itu minumnya teh panas, berarti itu panas. Kalau minuman favorit saya teh tawar panas. Teh tawar panas. Iya, teh tawar Bang. Itu favorit saya. Saya mau di restoran Padang, mau di restoran yang Jepang itu saya minta teh tawar. Gitu, seperti itu. Ya memang kalau di Korea kan memang ada teh tawarnya namanya teh june itu. Nah, itu yang panas. Seperti itu. Tapi saya nggak cukup itu. Biasanya nggak nyaman kalau nggak bawa sing untuk meluluhkan lemah itu. Nah itu terus kemudian ya itu makannya enak, harganya mahal. Ya cuman kepengen dibelakang ya. Aku ora komentar lagi. Gimana gitu. Ya, Pak. Nah, kalau sekarang Gibran dari keseluruhan survei Bapak yang sekarang ini, secara umum bagaimana? Gibran bagus. Bagus. Dan gini Gibran itu punya potensi untuk menjadi pejabat publik yang bisa diandalkan atau menjadi pejabat publik yang handal. Gibran itu bisa menjadi pejabat publik. Itu kan baru sekarang Pak. Kira-kira Pak, itu bakat, talent, atau memang dia belajar dengan cepat? Atau apa? Saya mengamati ya. Saya mengamati Mas Gibran itu ketika kita survei yang pertama dulu tahun ya. 2019 ya, Dan Juni. Betul ya Pak, hasilnya Pak ya. Hasilnya betul. Itu saya ingat waktu itu diumumkan di Supong. direktorat Pak. Direktoratnya. Oh iya. Yang pertama direktorat itu saya didampingi Pak Rektor. Iya. Pak Rektor Unisri. Itu saya melihat Gibran itu memang masih sama sekali nggak memahami seluruh itu, termasuk cara jalan, termasuk cara senyum, gitu kan, termasuk cara membawa dagu. Ya, kayaknya senyum ini yang paling sulit kayaknya. itu senyumnya kapan itu seperti itu, tapi dia cepat belajar. Dan sekarang kita tahu hasil survei 1 tahun Gibran itu sudah mewarisi karakter merakyatnya Jokowi. Gitu, seperti itu. Jadi warisan lebih dominan dari Bapak? Ia punya gen itu, tetapi dia belajar. Kalau warisan itu kan dibawa sejak dia belum masuk politik. Tapi ketika dia belum masuk ke politik kan Mas Gibran yang jauh itu lebih banyak kalau nyawang orang pandang mati. Ada yang mengomentari dalam tanda kutip sono gitu ketika dia belum masuk politik. Tapi ketika dia sudah masuk politik, dia belajar betul dan sekarang perilakunya berubah gitu, seperti itu. Nah, apakah yang seperti itu warisan? Tentu saja ada gen warisan, tetapi lebih banyak karena dia belajar gitu, seperti itu. Iya, pernah jadi pembicara sama saya bareng-bareng. Memang cuma lihat begini aja udah rambut. Kayaknya. Tapi sekarang di mata publik kan bagus. Bagus ya. Gitu. Bapak melihat nggak ada catch untuk kurang ngomong apa, kayak gini. Iya. Jadi memang tinggal satu garis tangannya. Kalau niatnya kan semua politisi itu ingin naik kelas, sama dengan ketika kita sekolah, kita juga ingin naik kelas. Saya kira Mas Gibran pun juga ingin naik kelas, gitu. Dan riset yang dilakukan oleh Unisri kemarin itu menunjukkan adanya potensi, gitu. Nah, kalau ditanya Mas Gibran itu berniat atau tidak, nggak usah ditanya, karena itu sifat alamiah dari seorang manusia, apalagi politisi. Pastilah, itu loh, seperti itu. Jadi ketika dia memiliki basis karakter yang
disukai oleh publik, itu modal besar. Karena dia menyadari punya modal besar seperti itu, maka kemudian tinggal bagaimana menyusun manajemen politik untuk dirinya sendiri, untuk bisa yang punya katakan gitu. Kemanakah itu? Ya, kalau menurut saya 2024 sudah belum ya, gitu. Nah, apakah sudah atau belum itu bergantung kepada banyak faktor. Situasi dan kondisinya memungkinkan untuk itu enggak. Tapi sebagai seorang pengamat politik, ya saya pengamat politik akademisi, kalau di Jawa Tengah, gitu, tidak ada yang lebih populer dibanding kita. Sudah. Dan jangan lupa popularitas itu valuasi politik yang nilainya paling tinggi. Popularitas itu valuasinya paling strategis, paling tinggi di bidang politik. Selain elektabilitas, kalau elektabilitas itu ikutan saja, akseptabilitas juga tinggal bagaimana mengkampanyekan. Tapi kalau popularitas tidak bisa dibangun dalam waktu yang cepat. Sekarang penduduk Jawa Tengah itu ada sekitar 30-an juta. Bagaimana seorang tokoh bisa mempopulerkan, bisa memperkenalkan diri gitu ke 80% dari 30 juta tadi. 80%nya 30 itu berapa kira-kira? Kita 20 Pak ya? 20 ya, 25 juta Pak. Udah berapa? Kalau satu orang itu butuh 10.000 saja, itu sudah berapa? Gitu. Banyak sekali. Jadi itu valuasi popularitas itu tinggi sekali. Dan itu mau sebut siapa? Gitu. Yang kemarin disurvei dari Jakarta itu mau sebut Hendrar Priyadi yang wali kota Semarang itu. Saya tanya ke istri saya, Bu, iki sopo? Foto bujuku itu bujune Pak Wati ya. Istrinya Pak Wati, istrinya dosen pengamat politik ya. Tak sadari fotonya Pak Indra itu nggak ngerti, gitu, seperti itu. Tapi tetangga saya yang kulino nyangkul ke sawah itu, gitu, tak ndek Pak Kris lagi fotonya sama, wih Mas Gibran, gitu, seperti itu. Itu mahal sekali, gitu. Jadi Gibran itu saya nggak tahu ya, saya belum survei Jateng. Kalau kira-kira popularitasnya berapa ya Gibran itu? Jangan tanya elektabilitas. Yeah. Elektabilitas itu nanti saja. Gitu. Tapi Bapak Kemenan yang diko itu, popularitas itu digawe dengan kontroversinya. Iya bisa. Gitu. Dan Gibran atau tokoh ya, tokoh-tokoh yang baik itu, tokoh-tokoh yang baik. Menurut saya tokoh yang baik yang memiliki modal popularitas yang baik itu, kalau popularitas itu dibangun dengan cara-cara yang elegan, cara-cara yang positif, bukan cara-cara yang kontroversi, walaupun cara kontroversi itu juga sah, gitu seperti itu. Bapak pernah komunikasi sama Gibran supaya yang dilakukan tentang Gibran? Iya. Oh iya. Pernah. Beliau tanggapannya bagaimana? Beliau lebih banyak kalau misalkan tanya ke saya itu bertanya tentang mengapa hasilnya kok seperti itu. Gitu. Kemudian biasanya itu saya jelaskan dengan metodologi. Datanya valid. Gitu. Itu biasanya saya jelaskan dengan metodologi. Lalu kemudian kalau soal nyerempet-nyerempet tentang teori politik itu ya saya jelaskan. Karena dia kan backgroundnya nggak ada ilmu politiknya. Kalau saya kan memang sejak S1, S2, S3 kan memang banyak mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan politik. Gitu. Bahkan dulu kalau di S1 saya itu kategorinya sudah aktivis. Gitu. Nah Munir itu angkatan di atas saya, tapi saya sering berinteraksi.
sudah sering berinteraksi dengan murid, ya cuman beda sikap dan sesama murid. Tapi kan kalau aktif di politik, ada aktif di pers mahasiswa dulu, itu kan banyak belajar tentang politik. Itu seperti itu. Gitu. Sehingga saya kalau misalkan saya sekarang lebih banyak survei politik itu memang saya punya background akademis di bidang. Gitu. Apa bedanya polling Bapak itu dengan polling yang lainnya tanpa menyebut nama? Kalau di Solo, lembaga polling dari Jakarta, survei di Solo, gitu. Kalau metodologi, ya tadi sudah saya jelaskan, dia pakai kerangka sentrika, gitu. Yang kalau alat ukur pertanyaan gampang ditiru di mana-mana bisa. Yang lebih urgent adalah pencacahnya siapa, gitu. Kalau saya punya pasukan loyal pada saya karena memang sebagian adalah karyawan Indonesia, karyawan bukan mahasiswa. Ada yang sudah karyawan di luar, tapi dulu pernah saya bina jadi mahasiswa Indonesia. Itu yang 13 itu. Nah itu pencacah ini memiliki kedekatan dengan saya, memiliki kedekatan emosional dengan saya. Dia bekerja sama dengan saya sudah sejak lama, membangun komunikasi. Dia kenal saya kenal dia. Pertanyaannya, kalau lembaga survei dari Jakarta, pencacahnya siapa? Bawa dari Jakarta, yang orang-orang pasukannya dia dari Jakarta, atau orang Solo yang dicomot? Kalau orang Solo yang dicomot, gitu, bagaimana aspek loyalitas itu? Jangan-jangan saya kalau misalkan survei ke luar daerah itu saya ragu-ragu kalau nggak membawa tim saya sendiri. Itu karena apa? Nanti dia minta anggaran untuk pengumpulan data dan lain sebagainya. Padahal metode saya itu pencacah itu kita terjunkan untuk wawancara ke masyarakat by name by address. Nah kalau tidak ketemu terus bagaimana dia? Jangan-jangan didengur. Iya. Gitu, seperti itu. Nah, kalau misalkan lembaga dari Jakarta bawa pasukannya sendiri dari Jakarta, apakah tidak ada kendala komunikasi? Gitu, kendala budaya. Bertanyanya pakai bahasa campur Sunda di orang Solo, gitu seperti itu. Belum lagi udah jadi kayak kamu orang mana? Kok bahasanya agak medok sekali, agak beda sekali dengan kita kan seperti itu. Nah, kalau tim saya kan pakai bahasa Jawa sambil mungkin tangan dulu kan seperti itu. Itu sudah kayak tetangga sendiri yang tanya, tidak ada kecurigaan seperti itu. Itu saya karena itu maka ya kecap nomor 1 sih ya. Kecap nomor 1. Kalau survei di Solo Raya, mari kita diskusikan metodologinya, mari kita diskusikan tim pencacahnya, mari kita diskusinya tentang teknik pengambilan sampel. Bagaimana dengan margin error? Iya, margin error. Itu artinya gini loh ya. Biasanya margin error yang ditetapkan oleh lembaga survei itu, ilmu statistik itu ambang batasnya adalah 5%. Dengan tingkat signifikansi 95%. Tingkat signifikansi dan margin error itu artinya apa? Ini berkaitan dengan jumlah sampel. Jadi margin error dan tingkat signifikansi itu terkait dengan jumlahnya sampel. Ketika sampel kita itu yang margin error 5% ya, 5% itu untuk di Solo itu jumlah sampelnya sebenarnya 300. Itu margin error 5% pada tingkat signifikansi 95%. Artinya gini, kita ini kan mewawancarai 300 orang, ya kan, margin errornya 5%. 300 orang ini mewakili 500.000 orang, gitu lah. Hasil mewawancarai 300 orang dengan 500.000 orang itu kemungkinan bedanya 5%. Itu namanya margin error. Ya, kita bayangkan kalau misalkan kita wawancara dengan 500.000 orang itu terus duwe piro.
sumber dayanya berapa. Sementara kalau wawancara kita hanya dengan 300 orang, bedanya itu hanya 5%. Paham ya di situ ya? Nah, data hasil wawancara dengan 300 orang mewakili 500.000 orang tadi, datanya itu hanya boleh kita percaya kebenarannya 95%. Itu namanya margin error dan tingkat signifikansi 95% itu. Gitu, seperti itu. Pak, itu ilmu statistik. Nah, saya mau kebetulan yang sekali ya, mesti ya. Orang linear. Daerah istimewa sepakat Pak. Nanti kita kaitkan. Daerah Ini kan sudah kata ya. nilainya dari semenjak beberapa tahun yang lalu, kayaknya ini mulai akan dimekarkan. Pendapatnya Pak? Orang setuju. Orang setuju. Orang setuju no. Aku boleh apa? Ngono loh, seperti itu. Ini loh ya, pemekaran wilayah apalagi di Jawa Tengah itu lebih banyak mengakomodasi kepentingan elit. Gitu. Tidak ada kaitannya dengan kesejahteraan rakyat. Ngono loh. Wes kowe arep murid-murid karo aku ya kena ora ya ora apa-apa, tapi ya isu pemekaran wilayah itu sifatnya elitis. Untuk tokoh-tokoh politik sing kepingin dadi gubernur, ya kan? Ke Jawa Tengah ini ada gubernur loro, lumayan kan? Nah, gubernur Jawa Tengah sama gubernur Solo Raya kan? Nah, podo-podo gubernurnya, ya tunjangannya, ya podo tunjangannya, tapi ya apa dana taktisnya akan yang beda karena PAD-nya akan tetap besar di sana, gitu. Terus kemudian rapat presiden podo gubernur. Kan, no, itu hanya elitis. Terus kemudian jumlah jabatan anggota dewan DPRD provinsinya kan juga tambah paling ora karena Solo ini nek Jawa Tengah kan 100 ya kan. Nek Solo Raya ya paling ora kan ana kok swidak apa 70 itu kan lumayan ana jabatan politik. Karena itu maka saya lebih cenderung itu isu politisan, isu elitis, elit politik dari kalangan tadi Alfred itu tadi yang menyebut political society tadi, masyarakat politik. Ya masyarakat politik kan makanya dari situ, ya kan? Jadi kalau misalkan dia bisa menciptakan struktur negara yang baru, maka dia punya mainan baru. Gitu. Rakyatnya sing biaya apa? Ya mbak rakyat itu sing biayai. Gitu seperti itu. Ya rakyatnya yang membiayai nanti. Gitu, gedungnya kan kemudian dibangun dari pajak, gitu. Pajak ini mudah, pajak ini mudah, pajak ini mudah. Terus nanti Menteri Keuangannya tambah kalah itu. Jadi ketika ada YouTuber seperti Mas Bambang ini penghasilannya setahun lebih dari 5 miliar. Nah, pajaknya berapa? 35% loh. Mas Bambang hati-hati kalau pajak penghasilannya setahun lebih dari 5 miliar. 35% itu. Dan kalau saya yang di US sudah kena pajak. Gitu. Seperti itu nanti digenjotkan lagi dalam. Ya baik-baik saja. Cuman jangan untuk bikin gedung baru. Gedung provinsi baru, kantor gubernur baru, gedung DPRD provinsi Jawa Tengah baru. Terus apa menaik baru, biaya pegawainya baru, ya kan? Ya udah itu untuk bangun jembatan, untuk bangun bendungan, untuk meningkatkan kapasitas akses tol angkasa ya, tol angkasa atau apa gitu. Itu untuk bangun itu nggak apa-apa. Tetapi kalau gue biayai DPR sing iso neming ribut, kalau seandainya benar-benar kejadian, kira-kira menurut Pak Wati akan jadi ada gubernur baru atau yang ini wali kota naik? Enggak ya kalau gini ya. Saya benar-benar kejadian loh Pak. Ya, saya melihatnya begini ya. Kalau pejabat gubernur ya, itu biasanya dari aparatur sipil negara, dari ASN, bukan dari politisi, gitu. Ya, jadi kalau misalkan
kemarin ada yang untuk ini mbok sesuk itu kepala daerah itu anu aja sing kepala daerah sing entek masa jabatannya diperpanjang aja gitu. Karena setelah pejabat politik gubernur atau kepala daerah yang definitif itu masa jabatannya sudah selesai dan kemudian belum menghasilkan pejabat politik yang baru dari hasil pemilu, itu akan dijabat oleh pejabat bupati, pejabat pak gubernur, dan itu adalah ASN gitu. Jadi kalau misalkan di Solo nanti terbentuk Solo Raya, Provinsi Solo Raya, saya kira yang akan jadi gubernur juga ASN, bukan politisi gitu. Bukan politisi, apakah itu dari bupati mana, enggak lah. Karena seluruh bupati dari manapun, seluruh gubernur dari manapun itu kan dipilih melalui pemilu, itu kan pejabat politik, bukan pejabat birokrasi. Nah, seperti itu. Berarti Gibran tidak masuk misalnya? Oh, enggak. Atau maksudnya apa Kalimantan? Enggak juga. Tapi kalau IKN ya, kalau otoritas ya, kalau yang sekarang itu baru rame kan pejabat otoritas IKN jadi calon ibu kota nanti kan ada Pimpro-nya. Nah kalau Pimpro ini kan sebenarnya itu juga bukan politisi, tapi lebih cenderung ke profesional. Karena lebih ke CEO ya, CEO yang kemudian ditugaskan semacam CEO ya, karena memang ini bukan perusahaan tetapi lembaga publik, tapi fungsinya lebih ke CEO ya, CEO, dan itu diambilkan dari kalangan profesional. Siapapun nanti yang di situ itu nuansa politiknya memang ada, nggak mungkin tidak ada, tetapi lebih kepada kemampuan profesionalisme dia, gitu, seperti itu. Gitu. Kita tadi hari ini mau ketemu itu, terus beberapa hari ketunda, bahkan ketunanya sudah 1 tahun yang lalu loh. Iya. Tadi masih diserani uji tesis. Sebulan bisa uji berapa rata-rata? Enggak ya. Kalau ujian tesis itu biasanya musiman. Berjadwalnya? Musiman itu maksudnya gini. Ini kan bulan Maret, April ya. April itu ada wisuda. Maka pendaftaran wisuda itu selambatnya 1 bulan sebelum pelaksanaan wisuda. Jadi kalau April itu ada wisuda, maka akhir Februari sampai dengan Maret itu biasanya mahasiswa banyak yang kemudian ujian tesis. Itu aja. Yang S1 juga ujian skripsi. Karena untuk mencari wisuda. Berarti paling senang tema apa mahasiswa tesis? Pelayanan publik. Pelayanan publik. Keahlian saya. Apalagi kalau dia teknik jenis penelitiannya adalah kuantitatif. Kuantitatif, terus kemudian ngitung berapa persen masyarakat yang puas dengan pelayanan publik itu kan makanan saya. Itu makanan dan senang. Itu banyak yang kemudian jadi saya sambil biasanya kalau mahasiswa bimbingan saya, tapi saya nggak ngarahkan gitu. Kalau dia misalkan mau ngambil riset tentang pelayanan publik itu, saya bimbing, terus kemudian banyak yang kemudian seperti misalkan teknik pengumpulan data, membangun instrumen data dan lain sebagainya, itu yang kemudian bisa saya tularkan ke ilmu saya. Nah kalau dia jeli gitu, selesai nyusun skripsi atau nyusun tesis gitu, besok bisa ikutan pilkada. Kalau misalkan dia mau nyalonkan anggota DPR gitu kan nggak butuh konsultan. Wes ilmu nih. Dengan kata lain buat Jadi gini, teman-teman politisi itu kalau misalkan punya keahlian sedikit saja di bidang teknik survei seperti yang saya kembangkan, itu sebenarnya kan bisa ditekan itu kos politik. Baik yang mau jadi anggota DPR, DPRD maupun jadi kepala daerah, itu paling tidak begini, kalau ngapain sih saya capek-capek ngurusin survei sendiri, ya sudah ngundang Pak Wati aja kan murah gitu, seperti itu. Nah kalau toh misalkan
politisi itu nyari konsultan survei itu paling tidak dibohongi, gitu. Paling tidak dibohongi dengan metodologi seperti itu. Karena apa? Karena ya udah mengeluarkan uang banyak, terus kemudian surveinya, metodologinya nggak bisa dipertanggungjawabkan, kasihan. Gitu. Tapi kalau mau yang politisi yang masih mulai awal dananya cumpen itu ya tim suksesnya sambil ada divisi tentang bagaimana melakukan evaluasi, membangun mengevaluasi popularitas, akseptabilitas dan elektabilitas itu. Gitu. Pak Waki, ini kan kalau menurut saya udah sukses. Dari kesuksesan selama ini mengerti apa kunci suksesnya? Ya, bekerja lebih dari tuntutan. Saya itu orang yang paling nggak bisa untuk mengingkari komitmen. Gitu. Dulu ketika Mas Bambang itu janjian sama saya setahun yang lalu itu yang ngingkarin jadi. Hari ini pun ketika Mas Bambang menjanjikan ketemu hari ini, tadi malam sudah saya cek. Itu komitmen saya. Gitu, seperti itu. Gitu. Hari ini jenengan WA saya nunggu di mobil, gitu. Ini orangnya kemana ini? Cari-cari di masjid nggak ada. Itu kelihatannya mobilnya Mas Bambang. Saya datangin. Maksud saya kenapa kok Mas Bambang nggak nyari saya ya? Gitu loh, seperti kenapa saya yang nyari Mas Bambang ya? Gitu. Ini kan berarti kan komitmen jenengan sama saya kan tinggian saya. Gitu. Salah aja. Pak, gimana membagi waktunya dalam keseharian Pak? 2 tahun terakhir ini kegiatan perkuliahan kan online. Sehingga saya mengerjakan segala sesuatu dari rumah, ngajar dari rumah, terus kemudian mengelola program studi lebih banyak juga dari rumah. Saya ke kampus itu relatif 1 minggu hanya 3 kali. Selebihnya saya kerjakan dulu. Gitu. Terus kemudian kalau di rumah itu ya saya selain bekerja, ya kecil-kecilan punya ini ya, punya bisnis trading saham. Keren ya? Keren ya, trading saham. Ini sebetulnya kan gitu. Ini fisik loh. Oh iya. Gitu. Tapi kok jadi iso trading barengnya? Saya trading itu sejak 2014. Tadi tidak dijadikan konten YouTube makanya dihujat bangsa. Iya, enggak saya ada investasi di pasar modal dan kemudian saya lebih cenderung trading dibanding investasi. Gitu sendiri Pak ya. Iya, trading sendiri. Anda bisa mengamati langsung. Iya, dan itu salah satu cara bagaimana saya tetap menjaga agar saya tidak pikun. Gitu seperti itu. Saya ini ada resep menjaga agar tidak pikun. Iya, salah satunya nih. Trading. Kok bisa Pak? Oh iya, gitu. Seperti itu. Kan giling-giling kemarin harganya berapa? Sekarang sudah untung atau belum jual ya atau belum gitu. Besok kita analisis besok kira-kira pasarnya bagus apa enggak gitu. Ini saatnya jual atau saatnya beli. Giling-giling. Iya. Gitu. Bapak lebih senang PTM atau saya lebih suka PTM. Karena ada sesuatu, jadi sikap karakter keteladanan tidak bisa ditularkan kepada siswa atau mahasiswa dengan cara daring. Guru itu tidak sekedar ngajar, tetapi guru itu mendidik. Proses pendidikan itu ada keteladanan, sikap dan lain sebagainya. Ada visi, ada motivasi dan yang itu tidak bisa seluruhnya ditransformasikan ke anak didik melalui daring gitu. Tetapi dari kelebihannya tadi, daring itu menjadikan mahasiswa dan siswa itu lebih dinamis di dalam mencari sumber pembelajaran. Sampai wartawan aja dibilang rekan mahasiswa.
Berkali-kali loh. Oh, iya. Nah itu yang saya, kenapa Pak? Waktu itu kenapa Pak? Iya. Kok biar Ya udah lama nggak ketemu dengan orang banyak, kira-kira apa mainstreamnya itu kan masih ya itu salah. kangen ya Pak? Betul. Tapi kalau saya ini berkali-kali loh Pak itu. Iya. Tapi benar ya. Karena kalau dosen itu guru itu nengarin mahasiswa itu lorong akhirnya bisa sembuh ya. Nah, luar biasa kan. Gitu. Jadi nikmatnya belajar mengajar di depan mahasiswa itu interaksinya, kita bisa guyon seperti itu, banyolan, bisa apa istilahnya dalam tanda kutip ya, ngerjain mahasiswa yang cantik-cantik. Wih, sing kita itu mulai akhirnya orang jadi guru jelek. Gitu. Asal jangan kebablasan terus kemudian ada pelecehan. Itu dosen yang kurang ajar sampai pelecehan terhadap mahasiswa. 18 nanti. Siswanya 18 nih. Gitu. Pak, kalau seandainya Bapak suruh milih, pastinya sudah PTN sama Dhani. Bagaimana kalau sekarang pembelajarannya Pak? Apakah sen buku atau menggunakan rekaman? Saya lebih suka buku ya. Buku. Karena kalau buku itu yang belajar kan tidak hanya otaknya, tetapi hampir semua panca indera itu belajar dengan buku itu. Satu tangan kita itu juga belajar, apalagi kalau nulis. Yang kedua, otak kita jelas, mata kita juga belajar, apalagi kalau baca itu terus kemudian dibunyikan, itu telinga kita juga itu belajar, mulut kita juga belajar. Gitu. Kalau yang rekaman itu ya kadang-kadang banyak yang pikirannya itu bisa buyar, nggak bisa fokus, tidak ada imajinasinya. Kalau belajar dengan membaca buku itu ada imajinasi yang kemudian kita membangun suatu pemahaman. Nah, pemahaman inilah yang kemudian membentuk karakter keilmuan kita. Bapak kan seorang yang konsen di pelayanan. Bagaimana anggapannya terhadap medsos di masyarakat, terutama untuk anak-anak siswa dan mahasiswa? Iya ya, kalau medsos itu, gini, medsos itu ada banyak karakter. Beda karakter Twitter, beda juga Facebook, beda juga Instagram. Oh iya, beda juga YouTube. Nah, yang Twitter itu sebenarnya menyajikan informasi yang cepat, tapi Twitter itu banyak dicemari dengan berita bohong dan ujaran. Gitu. Yang Instagram, kalau kita ingin melihat yang indah-indah itu lebih banyak di Instagram. Kalau yang di YouTube itu alternatif kita memperoleh sumber informasi dan hiburan. Gitu. Kalau satu lagi Facebook ya. Facebook itu ya sumber informasi, tetapi lebih banyak ke personal, gabungan antara sumber berita dan informasi pribadi. Juga sedikit juga ada hoaxnya seperti itu. Nah, saya kalau yang media sosial itu ya nggak bisa sih kita hindarinya, karena memang dunianya seperti itu. Konon katanya sekarang si Mark Zuckerberg itu yang pemilik Facebook itu sedang mentransformasikan Facebook itu menjadi metaverse. Ya. Metaverse. Nah, ini nanti yang kemudian banyak informasi yang tersedia di Twitter, di Instagram maupun di YouTube itu tersedia di
di metaverse itu dengan lebih baik, konon katanya seperti ini. Dan itu tidak bisa kita hindari, gitu. Seperti itu. Nah, itu baik sebagai media pembelajaran, karena kalau memang tidak ada itu kan dari aspek percepatan delivery informasinya kan kurang. Jadi menurut saya media sosial itu mempercepat delivery dari produksi informasi, dan itu bagus gitu. Nah, sekarang yang kemudian sedang kaitannya dengan metaverse dan lain sebagainya itu kan yang sekarang sedang mau dibangun, moga-moga tidak layu sebelum berkembang, itu namanya NFT, non fungible token. Lupa Wakti tahu? Jangan lupa NFT itu jangan lupa Pak Wakti itu anak saya itu adalah software engineer-nya Bukalapak. Gitu. Dan bisnisnya anak saya itu di luar software engineer Bukalapak itu, dia bisnisnya di NFT. Gitu. Berarti kenal Gojali? Oh iya. Dia produksi. Kalau Gojali itu kan produksi. Iya. Ya. Tapi kalau anak saya itu jual beli. Jual beli. Gitu. Gitu. Dan sedikit informasi saja, dia baru sekitar 5 bulan di situ, gitu. Itu asetnya sudah lebih banyak dibanding punyanya bapaknya, gitu. Asetnya dari hasil kerja sama dari NFT itu 1:10 lebih banyak yang di NFT. Padahal dia masih bujang. Gitu. Lah, saya berpikir ini kan akibat dari tadi percepatan service delivery yang kemudian difasilitasi oleh media sosial itu. NFT itu hanya bisa berkembang dengan baik, ya. Dan ini akan terus membesar. Itu media service delivery-nya Twitter, gitu. Jadi komunitas NFT-nya anak saya itu global, bukan hanya orang Indonesia. Kalau Indonesia kecil, Indonesia tuh grup-grup gitu ya. Gojali grup-grup seperti itu. Tapi bukan. Tapi kalau komunitasnya global besar sekali, gitu. Seperti itu. Salah satu aset NFT-nya anak saya itu yang nyebut merek ya, yang Gojira itu. Gojira itu dia punya satu maskotnya, dia itu valuasinya itu sudah sekitar 100 Ethereum. 100 Ethereum itu kalau dirupiahkan itu sekitar 5 miliar. Itu baru 5 bulan. Cepat ya? Ini harus dibahas khusus lagi kayaknya. Iya, gitu. Tapi baiknya memang undang anak saya. Ada. Kamu di sana tapi. Oh, nggak masalah. Kalau mau bicara tentang NFT, anak saya. Paham. Anak saya itu salah satu pelaku bisnis NFT yang menurut kacamata saya dia sukses. Gitu. Seperti itu. Pak Wati, dari survei yang terakhir ini atau yang sebelumnya, Pak Wati punya harapan besar apa? Iya, ini ya. Saya itu sudah masuk usia di atas 55 tahun. Saya kepingin menikmati jerih payah saya yang selama ini sudah saya bangun. Itu dunia riset, apalagi di bidang politik, itu banyak memakan energi. Gitu. Tapi ilmu saya ini tidak ada di buku. Ilmu survei saya itu tidak ada di buku. Saya kepengen ada orang yang belajar dengan saya untuk
melestarikan apa yang sudah saya ketemukan di dunia survei politik. Gitu. Oleh karena itu maka saya kepingin bisa memperluas, mengedukasi banyak kalangan tentang survei. Itu seperti itu. Karena terus terang aja, dulu ketika saya belajar survei tahun 2005 itu, gitu, seperti itu. Saya tanya ke sana kemari, tanya ke guru besar di Unsur Purwokerto, tanya guru besar di Surabaya, tanya guru besar di Universitas Brawijaya, yang saya anggap orang pintar, gitu. Tapi kalau saya buka kembali dokumen riset saya tahun 2005, saya ketawa. Kok ini gitu, biar wani survei, gitu. Kalau saya bandingkan dengan sekarang, jauh sekali, gitu. Seperti itu. Nah, menurut saya apa yang saya kembangkan sekarang ini itu jarang atau tidak pernah saya ketemukan di buku. Saya hanya ketemu ilmu survei ini ketika saya di lapangan dan mengamati perjalanan karir saya di dunia survei. Apa tidak ingin itu dibuka? Kebetulan kok saya agak males ya kalau nulis buku. Gitu, banyak yang dorong itu, cuma kalau misalkan juga saya bukukan, itu kan hanya poin-poinnya saja. Gitu. Betul. Kalau tidak learning by doing, belajar sambil praktek, Betul. itu nggak akan mapan keilmuannya. Karena itu maka kalau misalkan ada teman-teman politisi yang kepengen belajar survei, belajarlah sama saya, nggak usah bayar, gitu. Gratis. Seperti itu. Kalau mau nyalon besok 2024 kan sebentar lagi, 2023 itu kan sudah usai. Iya. Belajar ke saya, gitu. Pak, saya kepengen belajar survei, mohon saya bimbing, gitu. Nggak usah bayar, gitu loh. Seperti yang penting Anda datang ke Unisri, gitu, ketemu dengan saya, gitu, saya jelaskan apa yang harus Anda persiapkan, gitu. Bagaimana menyusun pertanyaan, bagaimana membangun jaringan komunikasi, bagaimana membentuk tim survei, dan itu yang penting. Survei tidak ditentukan oleh Sinten dan Piten, tetapi survei ditentukan oleh ketepatan metodologi, akurasi alat ukur, dan integritas pencari. Gue tinggal tagline. Awati, terima kasih banyak ya Allah. Berapa SKS sih? Iya, kita hari ini kuliah 6 SKS ini. Jam skripsi. Iya. Nah, tesis 20 ya? Berapa? Tesis itu 6. Sama ya skripsi ya. Di sidang skripsi, ini saya yang dihakimi. Semoga bermanfaat nanti. Sehat terus. Dan semoga ilmunya berkembang terus. Tetapi saya itu tadi mudah-mudahan ada generasi penerusnya, sehingga ilmu ini nanti bisa berkembang lebih besar lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.